Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, selamat datang di channel aku Mama Alma. Teman-teman, kalian gimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan sedang dalam keadaan sehat dan baik-baik saja ya. Untuk kalian yang sedang sakit, semoga segera Allah sehatkan kembali dan dapat beraktivitas seperti biasanya. Amin amin ya Allahu ya Rabbal alamin. Terima kasih banyak kalian udah klik video ini, terutama untuk kalian yang udah sering banget nontonin video aku yang sederhana dan juga udah subscribe channel ini. Mudah-mudahan kebaikan kalian dibalas oleh Allah dengan kebaikan yang berlipat-lipat ganda. Amin ya Robbal alamin. Dan bagi kalian yang belum subscribe channel aku, yuk bantu support aku ya dengan ditekan tombol subscribe-nya, juga dinyalakan lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan video terbaru dari aku. Alhamdulillahirrabbilalamin. Share lagi kegiatan aku ya teman-teman. Hari ini aku tag video di hari Rabu apa Kamis deh kalau nggak salah. Cuman ya hari Rabu ada teman-teman. Dan cuaca di tempat aku tuh lagi panas banget ya. Ini padahal pagi-pagi loh, jam 8-an gitu. Tapi kalian bisa lihat sendiri ya. Itu kalangkang kata orang Sunda Maya. Dan itu panas banget teman-teman. Pagi-pagi udah panas banget di tempat aku ya cuacanya. Kalau di tempat kalian gimana? Apakah sama kayak di tempat aku? Panas juga atau kalian mah ada udah hujan-hujan teman-teman? Boleh ya sharing-sharing juga di kolom komentar teman-teman yang menonton video aku tuh berasal dari daerah mana aja. Aktivitas aku di pagi hari itu sama aja ya. Memang kegiatan ibu rumah tangga masih selalu berulang begitu-begitu terus gitu ya. Diawali dari bangun subuh ya teman-teman, pasti itu harus banget. Pokoknya mah dari selesai sholat subuh itu aku langsung terjun nyuci-nyuci piring, terus aku masak nasi, masak juga untuk sarapan dan makan siang. Seperti biasa gitu ya. Kalau aku tuh masak tuh pasti harus pagi-pagi banget. Jarang banget aku masak di siang atau sore hari. Pasti aku tuh masak berat tuh di pagi hari gitu ya. Sekalian buat sarapan dan juga makan siang. Jadi kalau pagi-pagi tuh jarang banget aku kayak beli sarapan nasi uduk atau beli nasi kuning gitu ya, atau bikin nasi goreng pun jarang teman-teman. Aku pasti langsung masak sih kalau pagi-pagi gitu. Setelah itu aku tuh setelah nyuci piring terus masak, lanjut aku tuh ini ngelipat pakaian yang kecil-kecil, karena kalau yang pakaian yang gede-gede itu belum aku lipetin, masih numpuk aja di lemari gantung gitu ya. Jadi ini aku lipetin yang kecil-kecil dulu. Ini tuh udah 2 hari karena di hari kemarinnya itu agak-agak mendung gitulah cuacanya, jadinya nggak kering-kering banget gitu cucian ini tuh. Baru hari ini kering banget karena itu panas sekali ya pas aku tag video dan aku ngelipat baju ini. Untuk pakaian kecil atau pakaian-pakaian yang nggak formal gitu ya, aku tuh jarang banget untuk nyetrika ya teman-teman, jarang banget, pokoknya bisa kehitung sama jari deh. Kecuali kalau pakaian untuk ayahnya kerja atau kita untuk pergi-pergian untuk acara formal, baru deh aku tuh nyetrika. Pokoknya mah gitu deh ya. Kalian ada yang sama juga nggak sih kayak aku, jarang banget nyetrika dan paling males yang namanya nyetrika. Seperti biasanya di setiap kegiatan aku nggak pernah ketinggalan ya, ini bocil selalu menemani dan dia juga pengen imprem. Dasar banget emang ya, kalau itu tuh pengennya mah nimbrung aja gitu ya. Tapi terkadang kalau dia terlalu banyak masuk juga aku cut teman-teman. Kalau sedikit-sedikit mah nggak apa-apa lah ya. Anggap aja hiburan ya. Setelah aku selesai tadi melipat-lipat baju yang baru kering ya, ini juga aku mau beresin karena di dalam lemari itu benar-benar berantakan banget, apalagi tempat bajunya Almaira. Karena terkadang dia tuh suka pengen pilih baju sendiri gitu ya, makanya ngambilnya juga ngasal, jadinya selalu berantakan. Jangankan anak kecil gitu ya, yang balita kayak gini, ayahnya aja, kalian pasti juga ada yang sama ya. Para suami itu kadang kalau ngambil baju tuh ngasal banget. Kenapa nggak diangkat dulu gitu ya biar tetap rapi, tapi mereka asal narik-narik aja yang akhirnya semuanya jadi berantakan. Tugas kita lagi gitu ya, nambah-nambahin tugas aja sih, ngeribet-ribetin gitu ya. Tapi ya mau gimana lagi ya, Masya Allah tabarakallah, itulah tugas kita sebagai seorang ibu rumah tangga ya. Bersih-bersih lagi, rapih-rapih lagi, walaupun selalu berulang dan berantakan lagi, tapi tetap aja dikerjain terus. Mudah-mudahan apapun yang kita kerjakan sebagai seorang ibu rumah tangga dengan hati yang ikhlas menjadikan ladang pahala untuk kita ya. Amin ya Robbal alamin. Lanjut aktivitas aku di siang harinya, tadi setelah rapi-rapi di rumah gitu ya, di siang harinya ini tuh ke pasar Rebo ya, ke Reboan, karena aku mau cari dan beli sendal untuk Almaira. Kalian percaya nggak sih, terakhir kali aku beli sendal pas Almaira usia 18 bulan teman-teman. Dan sekarang aku baru beli lagi karena waktu itu aku belinya yang ukurannya tuh lumayan besar gitu ya, size-nya aku lebihin 3 cm waktu itu, 3 sentian gitu ya, pas dia umur 18 bulan. Dan sekarang itu udah mepet banget gitu ya sama kakinya dia, jadi ya udah aku mau beli sendal baru buat Almaira. Jujur ya teman-teman, bener deh, aku tuh memang kayak untuk sendal gitu-gitu tuh yang kayak
Aku bener-bener cuman punya satu doang sendal gitu ya, mau untuk pergi, mau untuk kemanapun aku tetap pakai sendal satu-satunya gitu ya, nggak banyak sendal. Pun dengan sepatu pun sama ya, aku hanya punya satu teman-teman, satu sepatu dan satu sendal, dan aku juga nerapin itu ke Almahira. Kalau misalkan sepatu dan sendalnya memang masih muat ya udah gitu ya, gak usah harus beli lagi, karena menurut aku yang kita kontrakan kita sepetakan kayak gini terlalu banyak barang, itu malah kayak nyempitin aja. Dan terus kita juga jarang kemana-mana gitu ya, jadi ya udahlah seadanya aja, sendal satu sama sepatu satu juga udah cukup. Begitupun dengan baju ya, terkadang tuh mama aku sendiri selalu bilang, ih katanya bajunya itu mulu nggak ganti, ih ke minimarket aja pakai sendal jepit, katanya kenapa sih nggak pakai sendal yang bagusan dikit, pokoknya kayak gitu lah ya. Mama aku tuh yang sering banget protes sama semua penampilan aku, tapi aku tuh orangnya enjoy aja sih teman-teman, maksud aku selama aku nyaman menggunakan itu dan nggak cumpang camping gitu ya, kenapa enggak, ya udah pakai aja. Selain itu, dengan menerapkan gaya hidup yang sederhana seperti ini, menurut aku juga sangat berpengaruh banget ya ketika kita mau melakukan penghematan dan belajar hidup hemat. Karena dengan melakukan hal yang seperti ini, semua pengeluaran juga akan jauh lebih berkurang ya ketika kita belanja hanya ketika kita membutuhkannya, benar-benar butuh gitu ya, bukan hanya untuk gaya-gayaan ibaratnya, apalagi harus disesuaikan juga ya dengan kantongnya. Kalau uangnya banyak mah gak masalah gitu ya, tapi kalau uangnya pas-pasan juga kita harus menyesuaikan. Untuk belajar dan memulai hidup hemat sebenarnya ada berbagai macam cara ya teman-teman yang bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, mulai dari kita mengurangi pemakaian listrik misalnya, hingga belanja di pasar tradisional. Caranya mah memang sangat sederhana banget ya teman-teman, tapi kita tuh harus konsisten banget untuk menerapkannya. Cara hidup hemat ini dapat kita terapkan dengan berbagai cara ya, seperti yang biasanya kita lakukan gitu ya, yaitu dengan memasak sendiri. Karena dengan kita memasak sendiri, maka pengeluaran akan jauh lebih berkurang dibandingkan dengan kita membeli makanan dari luar. Selanjutnya adalah dengan berbelanja di pasar tradisional seperti ini ya. Nah sekarang ini kan aku tuh lagi belanja di pasar kaget, dan ini tuh harganya tuh benar-benar lebih miring banget teman-teman dibandingkan dengan harga di toko-toko gitulah. Makanya itu lebih murah sih, cuman pasarnya tuh cuma ada seminggu sekali di hari Rabu aja gitu ya. Dan sebelum ke pasar udah pasti ya, kita itu sebelum belanja harus banget sih bikin daftar belanjaan dulu ya, yang dilengkapi dengan jumlah uang yang maksimal yang harus dikeluarkan untuk membeli suatu barang. Biar apa? Biar kita menghindari pembelian barang yang memang tidak diperlukan. Nah berhemat yang selanjutnya yang bisa kita lakukan itu sederhana banget sebenarnya, tapi terkadang sering banget kita lalai gitu ya, yaitu dengan mengurangi pemakaian listrik. Misal kayak cabut dulu deh magicomnya kalau misalkan udah nasinya udah matang gitu ya, atau enggak matiin deh TV-nya kalau memang nggak ditonton, ya udah deh matiin dulu kipas anginnya kalau memang kita mau keluar gitu ya. Hal itu kayak sepele banget gitu ya, tapi kadang kita suka lupa deh, heran. Selanjutnya yang bisa kita lakukan adalah dengan membatasi akses hiburan. Setiap orang gitu ya, apalagi kita seorang ibu rumah tangga pasti butuh banget yang namanya hiburan, ya enggak sih teman-teman? Untuk mengurangi kepenatan pikiran gitu ya, karena kesibukan kita sehari-hari, pengen banget refreshing gitu ya. Tapi untuk refreshing ini tidak harus yang selalu mahal ya teman-teman, cuma kayak keliling-keliling doang gitu ya ke fasilitas-fasilitas gratis. Kayak misalkan di tempat aku tuh, di dekat rumah aku ya, di dekat kontrakan aku tuh ada kayak taman lansia gitu namanya, di PIK, dan itu tuh gratis. Di sana tuh ada kayak tempat bermain untuk anak-anak juga gitu ya, kayak perosotan apa segala macam. Nah kayak gitu doang juga udah hiburan banget sih kalau buat aku ya. Cara hidup hemat dengan penghasilan kecil yang selanjutnya adalah dengan berjalan kaki atau bersepeda, atau bisa juga dengan menggunakan transportasi umum ya ketika kita mau pergi-pergian. Nah seperti aku ini ya, ke pasar tuh kita jalan kaki aja, karena selain juga nggak ada motor pribadi gitu ya. Kalau nge-grab juga kayaknya sayang banget, ini juga nggak jauh-jauh banget juga tempatnya. Sekalian juga lah senang sama tetangga bareng-bareng ke pasarnya gitu, jadi walaupun agak sedikit jauh, karena kita happy bareng-bareng jadi tetap enjoy. Jangan pernah juga kita meremehkan uang receh ya teman-teman. Pokoknya mas setelah kita mengevaluasi anggaran bulanan kita gitu ya, pastikan itu uang-uang recehnya jangan sampai jadinya nggak jelas. Harus banget dikumpulin, dan bisa juga kayak aku ya dimasukinnya ke celengan gitu. Terus kan nanti kalau kita simpan dalam waktu yang jangka lama gitu ya, bisa terkumpul banyak dan bisa sebagai bentuk investasi atau tabungan kita.
Kemudian yang selanjutnya adalah dengan mempunyai teman yang satu frekuensi gitu ya. Ketika kita sedang melakukan penghematan, maka pastikan teman-teman kita juga mendukung gitu ya. Karena orang sekeliling, orang sekitar itu sangat berpengaruh banget sih untuk kehidupan kita. Iya nggak sih, kalian pasti setuju. Ketika kita punya teman yang memang selalu ibaratnya tuh ugal-ugalan gitu ya, pasti kita juga ngikut ugal-ugalan untuk jajan, untuk apa segala macam gitu ya. Tapi ketika teman-teman kita juga sama gitu ya kayak kita, berhemat ini itu gitu ya, pasti kita juga ikutan menjadi orang yang sama. Intinya selalu berteman dengan orang-orang yang memang memberikan pengaruh baik untuk kehidupan kita ya. Dan yang terakhir adalah dengan konsisten ya. Tanpa konsistensi, hidup yang efektif dan efisien tetap hanya sebatas angan-angan saja ya teman-teman. Mudah-mudahan kita selalu konsisten gitu ya dalam menerapkan hidup hemat ini, supaya bisa membantu kita juga untuk mengatur keuangan. Nah itu dia tadi ya beberapa cara berhemat untuk penghasilan kecil yang bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sederhana banget sebenarnya teman-teman, semuanya bisa melakukan asal kita ada kemauan, dan mudah-mudahan kita selalu konsisten untuk menerapkannya. Berapapun penghasilan yang kita dapatkan, berapapun gaji yang kita terima, mudah-mudahan Allah selalu mencukupkan semua kebutuhan hidup kita sehari-hari. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Penghasilan yang besar belum tentu cukup, penghasilan yang kecil belum tentu kurang ya, tergantung bagaimana kita mengelolanya. Dan video aku ini juga nggak berasa udah mau selesai aja. Mudah-mudahan yang aku share ini juga ada manfaatnya ya untuk teman-teman dan bunda-bunda di luaran sana. Jangan lupa untuk selalu bahagia dan selalu bersyukur bagaimanapun situasi dan kondisinya. Sampai bertemu di video aku selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.